Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau touring lagi. Ini gue lagi di pom bensin Cibubur, di McD Cibubur. Ini titik kumpul, ngadep sini aja deh guys ya, biar terang. Titik kumpulnya di sini, gue mau touring rame-rame lagi. Sementara yang lain ada di dalam untuk ya ngisi perut aja. Ini jam berapa ini? Jam 12 malam guys, setengah 1 ini. Jadi kita hampir udah kumpul semuanya. Dan ada trouble sedikit di motornya Om Satrio, yaitu rem depannya ngelok. Kita lihat dulu. Makanya ini gosok di sini Nih. aja, kita gosok aja nih. Yang kadang nanti buka aja kali ini. Ada yang ini. Perhatikan di setiap perjalanan, nanti jangan terlalu mepet satu sama lain, kan? Jadi kita agak sedikit, kalau misalnya sebelahnya di kanan, kemudian di sebelah kiri, begitu juga sebaliknya terus sampai belakang. Ambil jarak aman dan nggak perlu saling mendahului. Tapi kalau misalnya seandainya tertinggal karena mungkin kitanya pace-nya lebih lambat daripada teman-teman lainnya, itu nggak apa-apa. Yang penting kalau ada emergency, WhatsApp grup jadi kontak kita. Kita jalan guys. Semoga perjalanan lancar. Tidak ada kendala lagi satu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita rencananya lewat Jonggol, Cariu, terus keluar Cianjur, terus ya ke Bandung. Kita lewat mana? Nagrek ya. Nagrek terus ya ke Garut. Jadi touring kali ini kita ke Garut. Kita ambil kanan guys, kita ada di daerah Jonggol ini. Kalau ke Purwakarta kiri, ke kanan Cianjur kota, kanan Bandung lewat sini. Dari tadi dihiasi jalanan yang cukup baik mayoritas di Jonggol. Oh, bisa dilihat tuh di atas Cianjur Bandung lurus, kanan Cipanas Taman Bunga Nusantara. Jalanannya cukup bagus. Kelak-kelok, enak adem juga ternyata lewat Jonggol kalau malam-malam. Terus ya sedikit ada jalan tambal-tambalan dan bolong, tapi tidak terlalu banyak, masih bisa dihindari. Tanjakannya sedikit, jalurnya lebar, turunannya juga ada. Terus cenderung sepi. Jalannya variatif, ada yang lebar kayak gini, ada yang agak sedikit menyempit. Tapi markanya lebih jelas dari ini kan nggak ada markanya guys. Dan gelap banget, tapi gelap banget. Jadi kalau memutuskan lewat situ lebih baik. Tapi kayaknya sih aman insya Allah ya. Cuma masalahnya kalau trouble tengah jalan sendirian, kalau memang sendiri agak repot karena nggak ada yang bantuin. Kalau minimal berdua atau bertiga ya, satu bisa nemenin, satu lagi bisa nyari bantuan. Misalkan kalau mau di towing, cari mobil bak gitu misalkan. At least bertiga lah. Kalau sendirian tengah malam gini ya jangan, kecuali udah yakin banget lah dan udah terbiasa banget. Ini kita udah jam 3 dini hari. Terus ya lumayan dingin. Suhunya berapa ya nih? Coba ya gue cek sekarang suhunya. Mana guys? Kok nggak ada sih? Oh ini 28. Ya lumayan kan? Lumayan lah, oke. Ini ininya gue standby buat ngecek aki, voltase aki terus, karena kalau malam gini dan penerangan yang sangat minim gini ya mau nggak mau kita harus terus pakai lampu tambahan ya. Pokoknya diirit-irit aja. Dan jangan lupa kalau udah panjang begini dan pakai lampu tambahan terus, misalkan mau berhenti jangan langsung dimatiin mesinnya. Maksudnya matiin dulu
apa namanya, lampu ininya, terus biarin langsam dulu deh, atau gas-gas dikit buat ngisi kembali akinya biar pas di starter nggak bermasalah. Oke guys, ini perjalanan masih agak panjang ya, masih sekitar 4 jam lagi kalau nggak ada istirahatnya. Tapi kita akan berhenti nanti untuk sholat subuh dulu, entah di mana saya ketemunya masjid. Jadi kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita udah sampai kecamatan Mande. Kita juga pernah lewat kecamatan ini itu waktu dari mana ya? Oh ya, dari Purwakarta deh. Iya kalau nggak salah. Tapi gue lupa gapuranya itu sisi sini apa sisi sana. Kecamatan Mande. Kalau di maps jalanan ini tuh namanya Jalan Raya Cibogo Ciranjang. Ini aspalnya baru kayaknya guys. Masih hitam banget dan masih ya kelihatan baru lah. Rasanya juga kayak rasa aspal baru dan belum ada. Wah, tapi cuma sampai sini ya. Baru mau gue puji, astagfirullahaladzim. Jeduk gitu. Ini ada masjid tapi kita masih jam 3:04 nih guys. Belum waktunya subuh. Tapi daerahnya ini mungkin masih Jonggol ya, atau udah Cianjur. Oh, kecamatan Mande ding tadi. Kecamatan Mande tuh masuk mana ya? Ntar gue lihat di maps. Udah masuk Cianjur apa belum? Ini jalannya kayaknya bakal menurun terus nih. Soalnya jauh di depan sana itu udah mulai kelihatan city light nih. Dan nikung-nikungnya enak sih. Cuma karena ini jalannya lumayan oke ya, terus turunan, terus agak lebar, jadi bawaannya tuh pengen agak speeding aja. Ya nggak ngebut-ngebut amat sih. Speedingnya gua tuh juga paling 70-80. Cuma kan kalau pas nikung ya lumayan juga ya. Nah, ini rombongan baru datang. Sebenarnya nggak ada wacana istirahat di sini sih, cuma kita aja tadi di sini. Jadi kita istirahat dulu di warung Sadah. Warung Sadah ini di Cianjur, udah masuk Cianjur. Kayak istirahat dulu lah bentar. Ini akhirnya rombongannya sampai semua. Tadi kita sempat mikir kok jauh banget, tapi ternyata nggak terlalu jauh. Kita istirahat dulu sebentar, terus ya minum-minum, ngemil-ngemil. Habis itu kita lanjut lagi jalan. Kita jalan lagi guys, setelah regroup 15 motor. Dan akhirnya tadi kita diskusi kayaknya kita dibagi 2 grup aja, biar nggak terlalu padat ya. Ya memang idealnya begitu sih. Tadi juga pas di jalan tuh memang kayak apa ya, otomatis kebagi 2 grup. Kebenaran gue di depan tadi ber-4. Nah sekarang mungkin grup pertamanya dibagi sekitar ber-6. Bismillahirrahmanirrahim guys. Oh iya, tadi lupa cerita. Di Jalan Jonggol ini ya lawannya, musuhnya begini nih, truk-truk besar, Transformers. Jadi kalian juga mesti hati-hati, perhitungkan karena mereka panjang-panjang ya. Jadi perhitungkan waktu, timing untuk menyusulnya. Dan pokoknya full konsentrasi aja di jalan. Apalagi gelap begini. Apalagi tidak terbiasa lewat jalur sini seperti gua. Jadi nggak hafal ya jalan yang jelek, lubang-lubangnya tuh gua nggak hafal di mana. Jadi ya waspada aja. Nah kayak gitu. Kalau bisa beginian tuh secepat mungkin disusul. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Habis ini pemberhentian berikutnya kita belum tahu, tapi kita nanti cari sekaligus untuk salat subuh. Ini sudah jam 4 kurang, jadi
Mungkin sekitar jam 5 nanti kita berhenti istirahat sholat subuh. Kalau bisa sih mudah-mudahan di SPBU ya. Nggak tahu tapi SPBU mana. Jadi bisa sekalian reset bensin, jadi diisi full lagi, top up full terus. Dan bisa sekalian sholat. Kita udah gabung lagi di Jalan Nasional 3. Ini udah antara Cianjur dan Bandung ya jalannya. Mungkin ini jalan yang paling familiar sama teman-teman yang sering touring ya Jakarta Bandung atau lewat puncak ya, terutama lewat puncak Bogor Bandung itu banyak kan pasti lewat sini. Karena ini jalur tercepat ya. Dan relatif bagus juga jalannya. Jalannya banyak yang jelek guys. Kita udah sampai di perbatasan Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat yang dipotong oleh sungai. Ini jembatan guys, jembatan ikonik ya, namanya Jembatan Raja Mandala. Dulu banget ini tuh jembatan tol ya, bayar kalau lewat sini. Tapi entah dari tahun berapa sudah mulai nggak bayar, gua nggak inget. Dulu waktu gue kecil lewat situ seinget gue bayar sih karena ini jembatan tol. Ini sebenarnya agak muter ya kalau gue dari Bogor. Sebenarnya tadinya mikir mau motong rombongan di Padalarang aja. Cuma kayaknya kalau soalnya kan titik kumpulnya di McD Cibubur tuh, di SPBU situ. Nah kalau gue dari Bogor, karena mereka rencananya kan lewat Jonggol. Nah kalau gue dari Bogor kan gue masih ke Cibubur dulu, terus baru ke arah sini. Nah itu agak muter kan, beda-beda sekitar hampir 40 kilo mungkin kalau secara jarak. Tapi gue belum pernah nih lewat Jonggol malam-malam, jadi kayaknya sekalian experiencing. Dan juga ini adalah kali pertamanya gue touring motoran startnya tengah malam. Sebenarnya awalnya tuh gue agak bimbang juga memutuskan mau join apa enggak, tapi gue putuskan untuk experience. Gue pengen tahu seperti apa sih gitu experience-nya kalau startnya itu tengah malam. Ya udah gue putuskan untuk ya udah join lah tuh. Toh gue orangnya nggak yang ngoyo banget. Kalau memang ternyata gue nggak kuat ngantuk atau apa, gue akan berhenti istirahat sendiri, misal dari rombongan nggak apa-apa. Misalkan gue harus tidur dulu entah di SPBU atau di mana, ditinggal aja, nanti gue nyusul aja sendiri gitu. Karena kan tuh udah pegang itinerary-nya juga. Tapi surprisingly ya, ternyata nggak tahu nih boncenger nih. Lu ngantuk nggak bu? Ada ngantuknya kalau si Bun. Kalau gue nih mungkin karena karena konsentrasi terus menerjang angin malam yang cukup dingin. Jadi kayaknya alhamdulillah ya dikasih seger gitu. Ya nggak seger 100% sih, atau karena kopi juga ya, karena gue top up kopi terus nih. Jadi gue nyeduh kopi di tumbler gitu sekitar 400 mili. Aduh, garis putus. Oh ini oke. Bismillah. Jadi gue minum sedikit. Kalau berhenti gue top up lagi. Kalau top up tuh maksudnya gue minum ya, bukan ditambahin lagi kopinya. Jadi gue minum sedikit dan masih hangat juga, jadi ke badan enak hangat. Terus ya udah, apakah kopi itu berpengaruh? Gue juga nggak paham. Tapi yang pasti kondisinya sekarang gue alhamdulillah masih bisa riding dengan konsentrasi yang oke. Ini gue udah sampai Padalarang. Tadi jalanan sebelum titik ini itu nikung-nikungnya sama lah kayak gini ya. Cuma kondisinya itu udah azan guys. Oke, mudah-mudahan cepat dapat tempat bisa berhenti ya. Kondisinya itu jalanannya banyak yang rusak guys. Banyak lubang-lubang cukup dalam juga. Jadi kalian kalau lewat sini hati-hati ya. Mungkin karena musim hujan yang kemarin ini jalanannya jadi banyak yang rusak dan bolong-bolong.
Guys, ini kita lagi ngelewatin apa namanya? Apa sih ini sebelah kanan, kok gue lupa sih. Kota Baru, KBP, Kota Baru Parahyangan. Ini pas masuk daerah-daerah sini tuh, padahal gue cek di ini ya guys, apa namanya, di termometer motor itu 28 derajat. Tapi tadi gue penasaran ya, karena ya kok dingin banget, dinginnya tuh nusuk banget. Sampai akhirnya gue pakai sarung tangan buat ngurangin dinginnya. Sorry. Terus ya karena penasaran, terus gue cek 28 doang gitu. Cuma dinginnya dingin banget. Oke guys, kita akhirnya berhenti istirahat di SPBU. Ini SPBU mana ya? Udah di Cimahi sih ini, yang ada restoran itu tuh, Sunda Nikmat. Jadi kita istirahat sini dulu sebentar sambil top up bensin, terus sholat subuh. Udah 5:30 guys, waktunya kita jalan lagi. Ini semua udah ngisi bensin, kayaknya semuanya udah nih. Ini mungkin sekarang nggak tahu nih jadinya jadi satu grup aja atau jadi dua grup. Mungkin jadi satu grup. Kita lanjut jalan dulu guys. Ini udah di Cimahi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar sampai tujuan. Amin. Kita udah sampai Kota Bandung. Kita melipir di selatan Kota Bandung berarti ini ya. Kita akan langsung menuju Garut, tapi tidak ke kotanya dulu guys. Jadi rencananya kita akan ke Papandayan langsung. Jadi habis riding semalaman main di Papandayan, ada rencana berendam air panas dulu sih. Mudah-mudahan kondusif ya. Gue agak suka males kalau ganti baju ini itunya di jalan tuh. Habis dari Papandayan main puas, terus baru ke kota Garutnya. Nah kita itu nginepnya di kota Garutnya. Kita masih di jalur ini. Kalau Buah Batu guys, ini namanya. Jalan terusan Buah Batu kalau di Maps. Ini lampu merahnya agak lama ya di sini. Ini seingat gue jalannya lurus terus, itu masih panjang nih. Dulu terakhir gue ke Garut itu lewat jalur ini juga, tapi kita itu Jumat sore lewat sini. Waduh, itu ampun banget dah. Trafiknya ampun banget, terus hujan deras banget, macet banget. Terus bayangin dari Bandung ke Papandayan itu total 6 jam. Lama banget kan? Ya tapi harus dijalanin waktu itu. Dan kita nyampainya tuh jam 9 malam. Harusnya kita sekitar maghrib atau sebelum maghrib ya nyampe. Tapi ya karena keadaan itu jadinya ya jadi harus malam banget nyampainya. Terus istirahatnya juga jadi kurang karena besoknya kita mau hiking di Papandayan. Kalau sekarang karena nggak ada istirahat langsung ke Papandayan, mungkin gue nggak hiking sih, atau hiking sedikit aja, atau ya cuma berendam air panasnya aja. Sebenarnya di Papandayan tuh yang waktu itu belum sempat dilakukan adalah muter-muter di sekitar pemandian air panas sama penginapannya yang ada di Papandayan. Karena pas kita turun dari atas itu pas banget hujan deras, jadi kita langsung ke warung-warung yang ada di situ. Makan siang ya waktu itu, makan siang sambil nunggu hujan reda. Terus udah reda. Ada Mario gangguin aja. Terus habis itu makan, terus karena udah merasa capek, hujannya pas agak reda, ya udahlah langsung pulang aja. Waktu itu masih gerimis sih, maksudnya belum yang berhenti banget. Tapi kita pakai jas hujan. Terus lanjut. Nih persimpangannya tuh di sini banyak banget, dan karena besar dan karena trafiknya
jalan ini tuh bener-bener apa ya, heavy loaded gitu ya. Dan semuanya ada, truk kecil, truk besar, motor kecil, motor besar, sepeda, mobil biasa, semuanya tuh lewat jalur ini. Jadi ya kita nikmati. Mataharinya udah mulai muncul guys, ada di kiri depan, nggak tahu ini di kamera udah kelihatan apa belum. Harusnya udah kelihatan sih. Langitnya juga udah mulai semburat-semburat orange. Dan ini masih pagi banget ya, jam 6 guys. Jam 6 dan di sini itu trafiknya udah luar biasa. Udah luar biasa padat ya. Bukan padat sih apa ya? Ya deras, udah belibet. Udah luar biasa deras, maksudnya udah rame banget jalannya. Guys, tadi kan gue ngikutin Google Maps aja ya ini. Dan rata-rata teman-teman juga pada lewat jalur ini gitu. Tadi kita dibelokin dari jalur utamanya itu. Aduh, sorry bentar, gue nggak konsen. Jadi kita jadi belibet dah. Tadi kita dibelokin ke kanan dari jalur utama. Tadi jalan apa ya namanya ya, gue lupa namanya jalannya jalan apa. Tapi ini kalau di Google Maps ini Jalan Raya Sapan. Nah, gue waktu itu perasaan gak lewat sini, kayak lewat jalan rayanya gede aja terus nanti belok kanan aja gitu ke arah Garut. Nah ini gue jadi dilewatin sini nih, jalannya jadi kayak jalan apa ya, jalan motong gitu ya. Cuma rame banget di sini motornya, buset pagi-pagi gini. Mudah-mudahan dia kalau ada trouble ngontak di grup WhatsApp. Jadi harusnya gue cek grup WhatsApp dulu. Ya udah gue cek dulu deh bentar. Lagian ini mungkin sebentar lagi ya, harusnya udah jadwalnya istirahat. Jadi nggak terlalu jauh mungkin di depan. Mari kita istirahat lagi. Istirahat. Minggir lu bentar sambil ngecek. Soalnya ini kayak ada WhatsApp masuk. Itu sih bukan rombongan. Sudah guys. Gak ada apa-apa. Ya udahlah. Mungkin gua yang paling terakhir. Ya udah, kita jalan lagi. Awe-awe kanan dikit. Udah sip. Wah, edan ini. Wadaw. Wah, gila ini sih. Itu bisa terbang gak sih orang? Bismillah, kita lanjut dulu ya guys, sambil nunggu update. Guys, lewat sini tuh view-nya ternyata wah, Masya Allah, cakep banget. Di antara rumah-rumah ini masih banyak sawah dan masih berkabut, apalagi ditambah sunrise-nya cantik. Jadi waduh, ini mungkin mereka sih udah bosan yang ngeliat sunrise cakep ya. Tapi buat kita yang biasa tinggal di kanan kirinya beton, ini tuh cakep banget. Oh, tembusnya di sini guys. Ini kita disuruh belok kanan. Ini apa nih? Tematik yang waktu itu ya, woi. Ingat nggak tuh namanya? Oh, ini hotelnya Rai ya. Yang waktu wusu tematik teh. Bentar ya, ini mudah-mudahan bener ya Google Maps. Oh iya. Ya.
Ini juga gue udah ngikutin map saya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini tembusnya di perempatan nggak tahu apa. Tapi ke Ibun nih, lurus Ibun. Itu di atas lurus Ibun, Kamojang Garut. Oh, kita lewat Kamojang nih. Enggak kayaknya sih. Tapi nggak tahu ya. Oh, apa lewat? Oh, lewat Kamojang di sini. Oh iya, waduh. Mudah-mudahan pada siap ya, baru enggak gue. Baru enggak nih gue. Ibun kan lewat Kamojang ya. Waduh. Ya udah, kita bersiap aja. Nah ini tuh, selamat datang di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Sekalian ngetes, perlu ganti TB apa enggak, tanjakan panjang. Kalau masih oke di sini, nggak usah ganti TB dulu. Budgetnya dialihin ke yang lain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut jalan lagi guys. Tadi barusan habis istirahat sebentar, sambil apa ya? Sambil ada yang mau ke kamar mandi sih. Ini jadinya kita beneran lewat Kamojang guys. Akhirnya. Sebenarnya rencana awalnya sih lewat jalur utama ya, nggak lewat Kamojang, tapi ya udah. Khawatir beberapa orang, maksudnya beberapa orang ada yang belum pernah touring dengan tanjakan yang cukup ekstrim. Mudah-mudahan aman sih. Aduh sorry. Mudah-mudahan pada lancar. Ini gua agak apa namanya, jaga jarak biar nggak terlalu rapat aja sama depan, apalagi pas tanjakan-tanjakan. Ini gue juga agak grogi ya, karena belum pernah. Karena waktu itu kan pulang dari Garut tuh gue lewat sini. Nah merasa turunannya tuh ekstrim banget gitu. Terus ngebayangin ini kalau nanjak di sini kayak apa ya rasanya. Nah akhirnya hari ini tiba apa yang waktu itu gue pikirkan. Tapi kita laluin aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wah ada acara apa nih guys? Apakah 17 Agustusan masih dalam pekan 17 Agustusan? Kecamatan Ibun. Kita masih, wah ini mungkin lapangannya atau alun-alunnya ya. Kayaknya masih dalam rangka 17 Agustus ya. Kan ini kan baru seminggu setelah 17 Agustus. Ini tanggal 23 Agustus. Ini apa ketum? Oh ada apa nih guys? Oh berduka apa ya ini lagi? Tapi itu bendera putih. Apa di sini juga benderanya putih ya kalau berduka? Kalau di Jawa Tengah Jawa Timur kan benderanya putih guys. Apa ini tanjakannya? Kok jadi nggak serem ya? Kok masih ada lah sorry ya. Aduh ya Allah maaf. Bukan bermaksud takabur. Aduh ini alhamdulillah meskipun gak dapet torsi bukan gak dapet torsi, gak dapet momentum, tapi masih bisa nanjak dengan oke. Karena terpaksa mengurangi kecepatan di tengah jalan. Aduh view-nya mantap. Waktu itu gue nggak inget ya tanjakan yang tadi apa bukan. Cuma waktu gue dari arah atas ke bawah, perasaan ada tanjakan yang wow banget. Nah ini juga nih.
Nah ini dia nih salah satunya. Atau ini yang paling curam ya. Tuh kelihatan di atas ya guys. Tapi ini sih kayaknya nggak terlalu ini, sih aman. Cuma ini nanjaknya terus guys, jauh. Apalagi nanti tuh yang pas di apa ya, kayak bukan taman nasional sih, apa ya. Nah itu tanjakannya panjang banget, yang betonan tuh jalannya, nanti deh gua kasih lihat. Wah aman semua nih alhamdulillah. Wah ini kita dari arah sini ke sana viewnya. Waktu itu nggak sebagus ini. Wah ini keren banget sih. Coba kalau di sini lebih pagi ya, sekarang kita jam 7:30. Kalau di sini masih 5:30, nggak 5:30 sih. Jam berapa ya? Nah, kayak 6:30 deh. Ini kayaknya kabutnya masih lebih tebel. Oh ini ya. Bismillah. Pokoknya semua tanjakan gue curigain curam. Wow ini curam banget nih. Alhamdulillah aman. Motor di depan kita nih, dia jelas lebih aman. Dia cc-nya 344 guys. Aduh kucing itu. Aduh kecil banget. Aduh. Oh ini jembatannya bukan ya? Bagian gini ya, gue kagak bawa drone. Oh, berhentinya di sini. Bukan yang di sini maksud gue sih. Iya. Kita istirahat sejedak. Jadi kita ngeres dulu sebentar sini, sarapan sih sebenarnya. Kalau istirahat sih kan baru beres istirahat. Pas di bawah jembatan Kamojang. Ini jembatan yang viral. Tadinya tuh kan gak lewat sini ya guys ya. Rencananya itu kan gak lewat sini, tapi lewat Cileunyi sana ya, jalan utama lewat Nagrek. Makanya gue pikir gue nggak usah bawa drone deh ya, karena di Taman Nasional di Papandayan juga kan harus izin dan segala macam, harus ribet ya. Jadi gue mikir terbangnya di mana yang nggak ada deh. Tahu lewat sini gue bawa, aduh ampun deh. Setiap gue bawa nyaris nggak kepake, kecuali kemarin ya pas di Sawarna. Dan setiap gue nggak bawa pasti aja kepake. Maksudnya pasti jadi apa sih? Setiap gua nggak bawa pasti ada potensi seperti jembatan ini. Ini kan potensial banget buat dapat shot drone yang bagus. Ya udah kita istirahat dulu sambil yang lain sarapan. Gua lagi mikir-mikir sarapan gak ya. Yaudah. Mari kita lanjut perjalanan guys. Kita taklukkan tanjakan Kamojang. Bismillahirrahmanirrahim. Dinginnya langsung berasa begini. Nah ini dia tanjakannya. Mesinku hidupkan jam 1 dini hari. Udara malam menampar wajah ini. Tanjakan panjang menunggu di depan. Dan kami siap menulis cerita malam. Lampu kota
hilang dan jalanan semakin gelap. Cahaya bulan jadi penunjuk arah. Kaca helm berembun, jaket basah oleh dingin. Selama roda berputar tak ada kata berhenti. Kamu jam memanggil dengan mendadak. Tanjakan curam mesin pun ikut deg-degan. Dingin membelai, rasakan tuk yang singgah. Namun tetap pada awal tujuan mengarah. Di balik hutan, kabut pun menari. Di telinga suara istri menemani. Ngantuk datang tapi mencoba tak peduli. Gasku putar dan jalanan ini milik kami. Melaju di bawah langit biru menggelap. Papandaian menunggu dingin tak kuanggap. Tanjakan panjang kurahi dengan jumawa. Setiap tikungan jadi kisah yang tak sirna. Maju bersama mesin yang setia. Suara knalpot jadi nada bahagia. Terbayang hangatnya belerang menyambut. Darah mengalir agak kembali kuat. Di sisi jurang, lampu-lampu berkelip. Bintang-bintang menertawakan langkah kecil. Istri di belakang bersuara lewat hati. Yang kopi dulu lalu tak lama kami pun berhenti. Mata berat, jari mulai kaku. Sarung tangan tipis tak lagi mampu. Ku pukul helm biar nyawa kembali. Hari yang panjang masih ingin menguji. Ada rasa takut tapi lebih banyak rindu. Gunung memanggil menghapus semua beku. Kota menjauh, kabut makin pekat. Namun di dada bara tak pernah padam. Melaju di bawah langit biru menggelap. Papandaian menunggu dingin tak kuanggap. Tanjakan panjang kurai dengan jumawa. Setiap tikungan jadi kisah yang tak sirna. Maju bersama mesin yang setia. Suara knalpot jadi nada bahagia. Terbayang hangatnya belerang menyambut. Darah mengalir agak kembali kuat. Lebih melodius agak pelan. Dan ketika fajar mulai membuka mata, gunung tersenyum, kabutnya terbuka. Kami tiba, lelah luruh di udara. Langkah kecil berubah jadi cerita besar. Sepatu basah, jaket penuh embun. Namun hati hangat meski tubuh mulai rapuh. Ku pandangi kawah, asapnya menari. Seolah berkata selamat datang kembali. Yeah, wow yo. Di kolam hangat tubuhku tenggelam. Rasa dingin hilang, darah pun mengalir lancar. Tawa teman pecah, kopi mengepul. Semua letih jadi lagu yang utuh. Melaju malam panjang terbayar sudah. Papandaian tersenyum peluknya ramah. Tanjakan curam kini tinggal kenangan. Di balik mesin ada mimpi yang bertahan. Maju aku pulang pada diriku. Hangat kolam menyalakan hidup baru. Esok hari kita akan tertawa. Cerita malam ini abadi selamanya. Papandaian aku kembali. Papandaian aku kembali. Dan pasti akan kembali lagi. Ke kanan tuh, selamat datang wisata Laksana Si Anyar Kamojang. Oh ada ini di kanan tuh guys. Gue belum pernah ke situ, baru tahu juga. Kemarin terakhir lewat sini nggak notice kalau ada tempat wisatanya di sini. Selamat datang di Desa Wisata Geotermal Kamojang. Oh benar, geotermal tuh berarti hubungannya sama pembangkit listrik tenaga uap ya guys. Uap apa panas bumi? Kok uap? Geotermal. Cuacanya dingin tapi nggak dingin-dingin banget sih. Masih oke aja sih.
Sini view-nya udah mulai kebuka. Wah, asik juga nih. Mantap banget, guys. Ya, ketutup lagi belah kirinya. Belah kanan tuh tanaman apa ya? Daun bawang mungkin ya. Apa sama kayak di Dieng itu daun bawang bukan ya? Kalau di Panyawuhan tuh Panyawuyan apa-apa gitu namanya ya. Yang di Majalengka ya. Itu kan daun bawang ya. Dan dataran tinggi juga. Apakah di sini itu yang di depan tuh, guys? Yang di plastik-plastikin tuh. Apa strawberry? Kalau di Ciwidey strawberry, kalau di sini nggak tahu dah. Ini agak padat nih, guys. Dari tadi nih agak padat di sini, kayaknya ada yang lagi rame-rame. 17-an mungkin. Oh, ini kantor camat tuh. Sebelah kiri kantor camat. Tapi belum tahu nih ada acara apa. Ada polisi segara yang jaga. Ada Kang Es Doger. Samarang, oh daerah Samarang ya. Oh iya nih. Ya ada acara bazar dan lain-lain. Mantep. Rame. Dari kemarin itu kita 17-an itu kan ke Sawarna. Itu juga rame tuh, asik tuh. Banyak acara. Di atas tuh ada tulisan kawasan wisata derajat ke kanan. Derajat tuh apa yang puncak derajat itu ya, katanya sih dingin di situ. Gue belum pernah cari tahu juga sih. Cuma pernah dengar namanya aja. Puncak derajat. Apakah sebenarnya dia satu kawasan dengan itu? Cuma di sisi yang lainnya, apa kawasan dengan Papandayan? Tuh ke kanan sana puncak derajat. Kita lurus. Ini kita lurus, guys. Kalau ke kiri itu Garut Kota. Ke sana Garut Kota. Ya kita lurus. Kita terakhir ke Papandayan, kita nginepnya di sini, guys, ke bawah. Namanya apa, Barreto, ke Kampung Barreto. Masih 10 kilo lagi dari TWA-nya, Taman Wisata Alam Papandayan. Kita udah sampai di Cisurupan. Ini tuh kalau nggak salah ingat ya, ini tuh Alfamart atau Indomart terakhir yang ada kalau kita mau ke Papandayan. Nanti kita di pertigaan lurus masuk ke kawasan Papandayan. Nah, ini sebelah kiri ini ada Indomaret terakhir kalau nggak salah. Nggak tahu ya di depan sana ada apa enggak. Bismillah. Kayaknya nggak ada, kayaknya ya. Ada juga warung-warung sih. Tapi di parkiran itu juga banyak warung. Ih, gue kangen sama makanan yang ada di situ deh. Kita coba makan siangnya juga gue nggak tahu di mana, mau ngikut aja sih. Cuman nanti kalau bisa pesen di warung-warung yang ada di Papandayan, gue mau deh nyobain. Ini masih sekitar 8 kilo lagi dari sini ke Papandayan ya. Ini masih banyak perumahan warga sih kalau di sini. Loh, ini pada berhenti. Coba kita ikut berhenti dulu. Kita duluan aja kalau gitu. Aduh, tangan udah mulai sakit nih, guys. Pengen pakai sarung tangan ah. Kita udah mulai di daerah yang tidak ada penghuninya. Maksudnya wilayah perumahannya, pemukimannya sudah lewat.
Ini sudah mulai mendekat ke taman wisatanya. Berapa kilo lagi ya? Sekitar 10 menit yang kelihatan di sini. 4,1 kilo dari sini. 4,1 kilo itu kan sebenarnya jauh banget ya guys ya. Cuma entah kenapa ya, karena ini merasa udah di wilayahnya kayak udah jalanin aja gitu. Tapi kalau masih di jalan raya, ini tuh rasanya jauh 4 kilo. Ini tumpukan-tumpukan di kanannya apa ya guys ya? Wow, tikungannya agak lumayan gak siap. Wah, view-nya. Wah, asik banget itu. Di kiri itu gunung apa sih yang di kiri? Apa Puncak Derajat? Enggak ya, kejauhan. Bukan itu kayaknya Puncak Derajat. Ini hawanya enak banget sih. Hawanya enak. Terus udah enak banget ini mah. Tuh lihat pohon-pohonnya juga. Langitnya juga pas udah mulai mendung. Tapi kalau memang di kawasan begini tuh ya, pengalaman gua nggak jelas hawanya. Sebentar hujan kayak lewat doang gitu, kayak cuma ya hitungan menit, semenit paling. Kita udah beres-beres buru-buru pakai jas hujan. Pas jas hujan udah kepake, berhenti hujannya. Si guide-nya waktu itu tenang aja, dia nggak pakai jas hujan. Gue pikir apa udah biasa hujan-hujanan nih. Habis itu dia baru ngomong, biasa di sini mah. Begitu hujan berhenti gitu. Wah, di sini juga ada bensin eceran tuh guys, sama ada warung. Asik. Wih, mantap. Jalanannya mantap. Kalian gue rekomendasiin harus kesini sih. Lewat Kamojang. Oh, itu ada warung juga guys, nongkrong situ enak kayaknya. Wah, tanjakan. Rusak nih kayaknya tanjakannya. Tapi baru ditambal ya. Waduh. Ke atas dulu aja wih. Kenapa nggak sekalian aja sih semuanya? Tanggung ini mah. Nyeploknya juga luas kan ini. Ada kali dananya mah, kali. Kita netizen mah enak banget yang ngomong gitu ya. Ini 5 menit lagi. Ini bentar lagi kita sampai tanjakan yang curam itu kayaknya. Ini gue lagi nyari momen mau ngambil shot dari pakai 360 dari samping guys. Gue entah kenapa suka angle itu dari kanan belakang gitu. Oh, ini bentar lagi tanjakan. Oh, belum sih. Masih agak depan. Tanjakannya sih tikungannya cukup curam ya. Cukup tajam. Tanjakan juga cukup curam. Mudah-mudahan di situ udah diaspal. Wah, ada robot tuh sebelah kiri. Wah, dia pakai begitu enak, nggak panas di sini, adem. Kalau di Jakarta kan gerah banget. Ini kayaknya kita tanjakan yang curam itu kok nggak salah tanjakan terakhir sebelum pos 1. Tuh ancang-ancang tanjakan curam tuh di depan tulisannya guys. Tuh kita ambil dari kanan aja deh weh. Mumpung kosong juga. Tapi lihat depan ya. Ya, agak ke belakang, agak ke body, segitu. Oke. Nah, bukan yang ini guys, tanjakan yang
Curam yang depan ini nih. Nah tuh. Oh, ini gue nggak berani kenceng karena berpasir. Tapi kita anteng sini. Tuh cukup anteng. Masih bisa naik juga. Wow. Tuh aman lah ini. Motor standar juga naik sih, asal muatannya nggak banyak. Kalau naik beat bonceng 3 ya mungkin rada-rada engap, harus dibantu kaki kali. Ini kita di depan nih udah mau sampai pos 1. Nah, ke atasin aja. Bismillah. Ini udah ada sebagian yang sampai. Oh, pada nunggu di sana. Kita registrasi dulu deh, ya. Jadi tanjakan curam itu tadi itu tuh endingnya terakhir, terus kita langsung disambut dengan pos 1. Jadi kalau di Taman Nasional Papandayan nih, pos 1-nya dihitung dari pos masuk ini. Jadi kita mau registrasi dulu, kolektif. Ini udah ngumpul semua. Terus kalau udah beres ya masuk. Sebagian masih ada yang di toilet. Gue juga mungkin mau ngecek toiletnya dulu deh. Oke. Ini gerbangnya guys. Tuh. Ini ada harganya. Cek jenis layanan harganya. Sini. Kebaca lah ya. Oke. Kita lanjut lagi ke dari dalam. Kita masuk guys. Ya. Oh di sini juga baru diaspal. Tapi aspalnya kayak kasar, nggak rapet gini, gue nggak tahu sih. Tuh guys, asik ya. Uhuy. Ini bentar lagi pos 2. Pos 2-nya adalah parkiran. Gue kayaknya kalau disuruh hiking nggak ada ini. Ini ada penitipan helm sih. Jadi kita mungkin akan menitipkan helm karena males ya nenteng-nenteng helm. Dan di bagasi juga nggak ada cuy. Nggak ada space buat naruh helm 2. Tuh sana guys. Wah, gila, surreal banget gak sih? Itu kalau udah di sana itu wah gila, keren banget. Keren banget. Kalian harus kesini sih. Maksudnya effortnya nggak terlalu besar, tapi bagus banget. Apa yang didapat tuh cakep banget. Ini lagi antri dulu, lagi nyusun. Coba diturun aja. Nah, alhamdulillah akhirnya parkir juga. Parkiran motor dan mobil yang tersedia di Gunung Papandayan itu cukup luas guys, bahkan bisa dibilang luas. Tapi untuk motor ya, khusus untuk motor hati-hati, kalian harus cari permukaan yang rata karena ini jalanannya menurun. Jadi untuk standar 2 tuh kalian harus benar-benar cari permukaan yang rata. Jadi ya pintar-pintar pilih lah. Kelihatannya agak lengang ya hari ini, padahal ini weekend. Dan biasanya weekend tuh penuh. Apa karena ini akhir bulan ya? Biasanya nih weekend, apalagi long weekend, parkiran ini tuh wah gila sih, udah penuh banget. Bahkan parkirnya tuh sampai luar-luar. Dan untuk penitipan helm, jaket, kalian jangan khawatir. Alhamdulillah mereka amanah setelah apa yang kita laluin ya.
kita menitipkan 25 helm dan juga beberapa jaket. Jadi nggak perlu nenteng-nenteng helm lagi kan. Soalnya kan bagasi pasti penuh tuh. Dan nggak bisa naruh helm kan di bagasi atau di box. Oh ini Omar bawa tali tambang, kita mau main. Iyalah, kita capeknya tuh harus pol-polan. Betul. Minimal tipes. Nah ini buat bapak-bapak yang rebus-rebus saya nih, biar nggak banyak asam urat nih. Langsung buka ternyata. Betul. Gas. Betul. Akhirnya setelah menikmati gorengan dan rebusan dan juga minum bandrek yang nikmat banget, jadi gua memutuskan untuk nggak hiking, cukup berendam aja. Jadi berendamnya juga nggak full body karena kebayangkan belum tidur capek berendam full body pas naiknya lagi pasti lemes banget dan ngantuk banget. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk berendam kaki aja. Setelah berendam, agendanya makan siang. Dan setelah makan siang, kami langsung bergegas semuanya menuju hotel di Kota Garut. Jadi kami menginapnya di Kota Garut. Jadi sekitar mungkin setengah jam lebih, 40 menitan dari Papandayan. Turun dulu deh. Ngantuk saya. Mau nyusul, aduh otaknya udah nggak nyampe, udah santai dulu gitu udah. Kamarnya tuh ada dua, di kamarnya ada nama-namanya, jadi kalian kasih nama kalian ya. Oh ini yang nggak boleh ngerokok itu ya? Ya. Oh ini sama persis sama kayak apa sih mirip sekolah di gini? Di Garut kan ya? Apa ini ya? Udah kurang tidur dari Garut Om dan Bandung. Udah wis tidur istirahat.